Halo guys, balik lagi sama gua, Haki Brother. Hari ini gua mau ajak kalian virtual trip ke ujung timur Indonesia, tempat yang mungkin belum pernah kalian bayangin, Merauke, Papua Selatan. Merauke itu bukan cuma soal perbatasan, tapi juga tentang alam luar biasa, budaya kaya, dan pengalaman yang gak bakal terlupakan. Gua udah siapin beberapa destinasi wisata terbaik di Merauke dan info membanggakan Papua. Wajib banget masuk bucket list kalian. Dari pantai, savana kayak Afrika, Wasur, sampai titik 0 km yang bersejarah, semuanya ada di sini. Siapin cemilan, duduk nyaman, dan kita mulai petualangan ke surga tersembunyi Papua Selatan. Let's go! Selamat datang di Merauke, ujung timur Indonesia yang penuh pesona. Petualangan kita kali ini akan dimulai dari sebuah pantai yang ikonik. Sebuah tempat di mana matahari terbenam menyajikan pertunjukan indah guys. Destinasi pertama, Pantai Lampu Satu. Pantai ini punya mercusuar ikonik yang jadi primadona, bukan hanya sebagai penanda navigasi, tapi juga sebagai simbol dari keindahan dan sejarah daerah ini. Berdiri gagah di tepi pantai. Menjulang tinggi, mercusuar ini seolah menjadi saksi bisu dari setiap ombak yang datang dan pergi, dari setiap senja yang memukau. Gile bahasa kreator, tapi emang keren loh. Sore hari di sini, langit berubah oranye keemasan, sebuah palet warna yang dilukis oleh sang pencipta, khusus untuk memanjakan mata kita. Kadang ungu, sunsetnya juara banget. Warna-warni ini memantul di permukaan laut, menciptakan ilusi optik yang menakjubkan. Sungguh pemandangan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Duduk di warung pinggir pantai, pesen kelapa muda, segelas kesegaran yang sempurna untuk menemani momen-momen indah ini. Sambil menikmati kelapa muda, rasakan pasir putih yang lembut di bawah kaki Anda. Inilah deskripsi yang mampu kreator ungkapkan, karena keindahan sulit dijelaskan dengan kata-kata, kalau nggak lihat sendiri ya. Mana percaya geng? Sambil nikmatin pemandangan, momen yang nggak terlupakan. Biarkan diri Anda larut dalam kedamaian dan keindahan alam yang ditawarkan oleh Pantai Lampu Satu. Jangan lupa like dan subscribe dong. Pelit amat itu jempol. Tinggal klik. Asyik. Terima kasih sebelumnya. Lanjut. Kalian juga bisa lihat aktivitas nelayan lokal, para pahlawan laut yang setiap hari berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Dan perahu-perahu warna-warni yang bikin suasana makin hidup. Warna-warni cerah ini kontras dengan birunya laut, menciptakan harmoni visual yang memanjakan mata. Mercusuarnya jadi spot foto wajib, apalagi pas sunset. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen-momen berharga ini. Konten Instagram kalian bakal keren abis. Dijamin, foto-foto Anda akan membuat teman-teman Anda iri dan ingin segera mengunjungi tempat ini. Lebih dari sekadar foto, mercusuar ini saksi sejarah dan kehidupan di pantai ini. Ia adalah penjaga setia yang telah berdiri selama bertahun-tahun, menyaksikan perubahan zaman dan pasang surut kehidupan. Pantai Lampu Satu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang pengalaman yang akan Anda dapatkan, tapi juga soal koneksi dengan budaya lokal. Berinteraksi dengan penduduk setempat, belajar tentang tradisi mereka, dan merasakan keramahan mereka. Jadi, kalau ke Merauke, ini harus jadi destinasi pertama kalian. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mengunjungi surga tersembunyi ini. Duduk, nikmatin angin sepoi-sepoi, dan rasain damainya ujung timur Indonesia. Biarkan semua beban dan masalah Anda hilang bersama deburan ombak. Percaya deh, tempat ini bakal ngasih kenangan syahdu yang susah dilupain. Kenangan yang akan selalu Anda bawa dalam hati. Kenangan yang akan membuat Anda ingin kembali lagi dan lagi. It's more than just a beach, it's a feeling. Sebuah perasaan damai, bahagia dan syukur yang sulit untuk dijelaskan. Wajib masuk list. Pantai Lampu Satu menanti kedatangan Anda. Next stop, Taman Nasional Wasur. Ini dia savana ala Afrikanya Indonesia. Begitu masuk, pemandangannya langsung berubah padang rumput luas, pohon-pohon eksotis, dan satwa liar. Kalian bisa lihat burung-burung langka, bahkan walabi, kanguru khas Papua kalau beruntung. Highlightnya, Musamus, rumah semut raksasa setinggi beberapa meter. Unik banget. Berfoto di antara Musamus rasanya kayak di planet lain.
Sewa jeep biar bisa explore spot-spot tersembunyi. Hayers, apalagi pas musim kemarau, savananya dramatis keemasan. Musim hujan, lahan basahnya jadi surga burung migran dari Australia dan Selandia Baru. Wasur selalu punya pesona, kapanpun kalian datang. Menjelajahi Wasur bikin kita sadar betapa luas dan liarnya alam Papua. Ini pengalaman yang bikin kita makin cinta dan peduli sama alam. Kalau cari petualangan sejati, Taman Nasional Wasur jawabannya. Get ready to be amazed. Jangan lupa kamera. Sekarang kita ke Sota, sebuah tempat yang menyimpan cerita tentang batas, tentang kedaulatan, dan tentang Indonesia. Sota bukan sekadar nama sebuah daerah, tapi juga sebuah simbol. Inilah dia, titik 0 km Indonesia di timur, tempat di mana garis imajiner membentang, menandai ujung dari negeri ini. Sebuah titik awal, sebuah titik akhir, tergantung dari mana kita memandangnya. Ingat, jangan asal melewati batas ya. Ntar kreator tembak kalau melangkah lebih jauh dari batas. Hehehe. Berdiri di sini, kalian bener-bener ada di ujung paling timur daratan Indonesia. Rasakan hembusan angin perbatasan, bisikan sejarah, dan semangat persatuan yang begitu kuat terasa. Di sini, Indonesia berbatasan langsung sama Papua Nugini. Dua negara, dua budaya namun terhubung oleh garis perbatasan yang sama. Sebuah pengingat akan keberagaman dunia. Ada tugu ikonik, Tugu 0 km Sota, yang berdiri kokoh sebagai penanda. Bukan sekadar tugu biasa, tapi sebuah monumen yang menyimpan ribuan makna. Spot foto mantap juga di sini guys. Tugu ini adalah simbol kedaulatan NKRI. Bendera merah putih berkibar gagah, seolah menjaga setiap jengkal tanah air. Foto di depan tugu ini wajib. Abadikan momen penting ini sebagai bukti bahwa kalian pernah menginjakan kaki di ujung timur Indonesia. Bukan cuma buat sosmed, tapi buat meresapi arti jadi bagian dari bangsa besar. Rasakan getaran semangat nasionalisme, dan tanamkan dalam hati rasa cinta tanah air. Di seberang sana udah negara lain, Papua Nugini. Batas negara yang memisahkan, namun juga menghubungkan. Sebuah dunia yang berbeda, namun berdampingan. Suasananya unik banget. Perpaduan antara kebanggaan, rasa ingin tahu, dan kedamaian. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Di sini, saudara kita Papua pun memiliki hak untuk memajukan daerahnya. Kita sebagai sesama warga negara Indonesia, wajib membantu mempublis hal baik di sana, untuk dikenalkan ke dunia. Sikap nasionalisme kita terhadap sesama, wajib ambil aksi dan bagian dalam perjuangan saudara kita Papua. Pemerintah daerah dan pusat, bahkan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, dan Menteri Amran, sangat menginginkan kemajuan loh untuk saudara kita Papua. Perjalanan nasionalisme, sebuah ziarah kebangsaan yang akan membangkitkan semangat cinta tanah air. Bikin makin cinta Indonesia. Menyadari betapa kaya dan beragamnya negeri ini. Pulang dari sini, rasa bangga kalian pasti bertambah. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Bangga memiliki tanah air yang indah dan kaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus saling mendukung antar putra dan putri Indonesia. Cerdas dan kompak adalah kunci kemajuan negara Indonesia. Rasakan sensasi berdiri di titik di mana Indonesia dimulai atau diakhiri. Sebuah pengalaman yang akan mengubah cara pandang kalian tentang Indonesia. Powerful and unforgettable. Wajib banget Sota menanti kedatangan kalian. Nih, sederet prestasi yang dihasilkan dari Merauke guys. Ada atlet renang cilik Natania Zevania Wohel, dan Queen Felicia Kristiani, serta Zakwan. Ada lagi atlet lainnya, yang tidak kalah membanggakan untuk saudara kita Papua. Kenapa kita nggak coba mengimbangi prestasi saudara Papua juga ya? Bener nih, inspiratif banget. Saudara kita Papua. Ada lagi Putri Indonesia 2025, itu saudara kita Putri Indonesia yang berasal dari Merauke, yang dimenangkan oleh Teresia Shamenta Novianti Kowirop Kaipman, pada tahun 2025. Ini bener-bener kebanggaan menurut kreator. Mana like dan subscribe-nya dong. Banyak hal yang terlewat dari informasi terkini mengenai perubahan besar, tapi jarang dipublish. Banyak malah hal negatif yang terngiang di pemberitaan. Why? Padahal kita juga perlu push ke dunia bahwa Indonesia bisa, Indonesia cerdas, Indonesia itu kuat. Kreator berharap pemberitaan positif lebih dikedepankan, kayak Jepang tuh. Ada bencana, yang diberitakan progres dan kemajuan pemulihannya, bukan isak tangisnya. Kreator juga berharap,
Banyak putra dan putri Papua terus mengedepankan pengetahuan dan prestasi, modernitas dan budaya yang menjadi satu, tentu akan menciptakan perpaduan luar biasa. Jangan melulu mengenai pemberitaan negatif yang tentu mencoreng, serta menyamarkan segudang prestasi yang telah terbentuk dengan perjuangan. Banyak wisatanya, prestasinya, adat dan budayanya. Yap, kreator sangat yes. Papua ini adalah tempat bagi wisatawan yang butuh recharge. Yes, Papua tempatnya. Hirup udara segarnya yang asri, biarkan ketenangan meresap ke jiwa. Healing maksimal. Sunset dramatis. Di sini sunsetnya pol buanget gengs. Sunset di ujung timur Indonesia, suatu pengalaman langka. Tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi traveler ya. Cari saudara, atau duduk santai nikmatin keindahan alam. Menikmati angin khas gunung, suasananya wild dan dramatis. Sunset alam Papua, spektakuler. Langit jadi kanvas warna-warni api, bikin kita sadar betapa kecilnya kita di hadapan alam. Fasilitas, terus digenjot gengs, mau yang modern ada. Yang serba natural juga ada, bawa bekal, tikar, dan nikmati alam apa adanya. Cocok buat jiwa petualang, pasti suka tempat raw dan otentik ini guys. Sisi lain pesisir Merauke yang liar dan indah. Sunset, ombak dan petualangan, combo sempurna. Wajib coba. Suasana hangat langsung terasa. Sambutan yang begitu tulus dan bersahabat. Senyum mereka di setiap wajah, seolah menyambut kedatangan kita, sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Anak-anak bermain, riang gembira tanpa beban. Tawa mereka adalah melodi indah yang menghiasi suasana rumah, mengingatkan kita akan kesederhanaan dan kebahagiaan yang hakiki. Bapak-bapak pulang melaut. Setelah seharian berjuang melawan ombak, mereka membawa pulang hasil tangkapan untuk keluarga dan komunitas. Semangat pantang menyerah mereka adalah inspirasi bagi kita semua. Interaksi di sini bikin perjalanan makin bermakna. Kita bukan hanya sekadar turis, tapi juga bagian dari kehidupan mereka. Kita belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Bisa belajar budaya suku Marind, yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Saksikan upacara adat yang memukau. Dengarkan cerita-cerita legenda, lihat rumah tradisional, yang menjadi simbol kehidupan harmonis dengan alam. Arsitektur unik ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga cerminan dari filosofi hidup masyarakat Marind yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keselarasan. Suku Marind Anim itu pewaris gen hebat guys, suku kuat dan terbesar di Merauke. Dan dengar cerita rakyat turun-temurun. Kisah-kisah ini bukan hanya hiburan, tapi juga pelajaran berharga tentang nilai-nilai kehidupan, sejarah, dan identitas budaya. Jangan ragu ngobrol. Sapa mereka dengan senyuman, ajukan pertanyaan dengan sopan, dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Mereka senang banget kalau ada tamu tertarik budaya mereka. Ketertarikan kita adalah penghargaan bagi mereka, dan kesempatan untuk berbagi kekayaan budaya yang mereka miliki. Kadang kalian diajak singgah, minum teh atau kopi, sebagai ungkapan persahabatan dan keakraban. Nikmati setiap tegukan teh atau kopi hangat, sambil bertukar cerita dan pengalaman. Atau nyicip makanan khas, seperti papeda dan ikan bungkus, aunu senebre, nohombi kuliner lokal, yang diolah dengan bahan-bahan segar, dan bumbu-bumbu tradisional. Pengalaman yang gak bisa dibeli. Lebih dari sekadar liburan, ini adalah perjalanan spiritual yang mengubah cara pandang kita tentang kehidupan. Mengunjungi Papua Selatan ini, kayak membuka jendela ke dunia yang damai, dan penuh kehangatan. Jauh dari hiruk pikuk kota, kita menemukan ketenangan, dan kedamaian yang hakiki. Belajar tentang komunitas, gotong royong, dan arti senyum. Nilai-nilai luhur ini adalah fondasi kehidupan masyarakat Kampung Rawa Biru, yang patut kita teladani. Mantap jiwa bahasa kreator. Luangkan waktu mampir, jangan terburu-buru. Nikmati setiap momen, serap setiap pengalaman, dan biarkan diri kita terhubung dengan alam dan budaya. Beli kerajinan tangan mereka sebagai souvenir dan bukti jalan-jalan ke sini gengs. Dengan membeli produk lokal, kita turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan melestarikan warisan budaya. Buka hati, terima kehangatan mereka. Biarkan diri kita larut dalam keramahan dan kebaikan hati masyarakat Rawa Biru. Pulang dari sini, hati kalian pasti lebih kaya. Dengan membawa pulang kenangan indah, pelajaran berharga dan semangat baru. Ini esensi perjalanan ke Merauke. Sebuah petualangan yang tak hanya memanjakan mata,
tapi juga menyentuh hati dan jiwa. Ada sejarah perjuangan yang harus kita hargai. Terima kasih Merauke. Saatnya pulang dan jaga alam kita. Itu tadi beberapa destinasi luar biasa di Merauke, Papua Selatan. Merauke itu paket lengkap, alam juara, budaya kaya, sejarah dalam, dan orang-orang super ramah. Kalau suka video ini, klik like, tulis destinasi favorit kalian di komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir, kalian luar biasa. Kalau nanti ke Merauke, jaga kelestarian alam dan hargai budaya lokal ya. Sampai jumpa di video berikutnya, gue Haki, pamit, ciao.